Baik, kita lanjutkan ke jenis atau desain penelitian kuantitatif yang kedua, yaitu penelitian korelasional. Nah, penelitian korelasional itu berbeda dengan penelitian eksperimen. Kalau eksperimen tadi dilakukan manipulasi variabel sedemikian rupa, kemudian biasanya dilakukan di setting laboratorium ya, agar peneliti benar-benar bisa mengawasi, ya, memastikan bahwa perubahan terhadap variabel terikat, ya, variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi. Kalau variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi. Jadi peneliti harus benar-benar memastikan bahwa perubahan di variabel terikat itu diakibatkan oleh variabel bebas. Itu kalau penelitian eksperimental. Nah, penelitian korelasional ini dilakukan secara setting alami ya, setting alami. Dia tidak sampai pada level memberikan kesimpulan adanya hubungan sebab akibat, belum sampai ke sana. Karena untuk mengarah ke sebab akibat maka harus ada penelitian ininya, eksperimentasinya. Nah, penelitian korelasi. Korelasi itu apa tuh? Hal ini, ya, misalnya ada perkataan hal ini tidak berkorelasi dengan ini. Artinya tidak apa? Berhubungan. Jadi mencari hubungan antara dua variabel. Ya, ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel bebas, ada variabel terikat. Hampir sama sih, cuma secara konseptual dengan variabel yang ada di penelitian eksperimental. Misalnya apa? Mencari hubungan antara uang dan kebahagiaan. Ya. Apakah orang yang punya banyak duit itu cenderung bahagia? Misalnya kan kayak gitu. Atau sebaliknya. Nah, ini apakah orang yang bahagia itu cenderung banyak duit? Maka itu harus dilakukan penelitian korelasional, mencari hubungannya. Benar nggak sih orang yang cenderung banyak duit itu cenderung bahagia? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan misalnya yang bisa dijawab melalui penelitian korelasional. Nah, penelitian korelasional adalah penelitian yang berusaha mencari hubungan atau kaitan antara dua fenomena atau variabel atau lebih. Jadi bisa ada dua variabel atau lebih. Ya, misalnya tadi ya, mencari hubungan antara tingkat penghasilan dan kebahagiaan. Atau misalnya hubungan antara tingkat penghasilan, tingkat stres, dan tingkat kebahagiaan. Nah, ini kan tiga variabel di sini. Jadi bisa dua variabel, bisa tiga variabel, atau bisa banyak variabel. Terserah ya. Ini. Dan tujuannya mengukur seberapa kuat hubungan antara variabel tersebut. Jadi seberapa kuat toh penghasilan, tingkat penghasilan itu berkorelasi atau berhubungan dengan kebahagiaan. Sangat kuatkah atau lemah atau ya sedang-sedang saja. Nah, untuk cara bacanya kita bisa mengetahui itu kuat, lemah atau sedang saja. Nah, itu ada di mata kuliah yang lain. Ya, di sini cuma saya memberikan pengantar saja di mata kuliah yang lain. Jadi ini contoh judul-judul penelitian korelasional. Ini saya ambilkan dari mahasiswa di UIN Surabaya misalnya. Dia biasanya judulnya hubungan, gitu. Pengaruh juga bisa, ya. Atau hubungan biasanya yang paling banyak itu. Hubungan antara self compassion dengan efikasi diri pada santri penghafal Al-Quran ya. Di sini ada berapa variabel? Dua ya. Satu self compassion, yang kedua adalah efikasi diri. Ini namanya variabel. Apa tadi variabel? Dimensi psikologis yang punya variasi antar individu. Jadi self compassion itu ya variabel, ini dimensi psikologis. Yang kedua adalah efikasi diri. Jadi ini menguji ya, dia menguji apakah ada hubungannya antara self compassion dengan efikasi diri. Efikasi diri itu seberapa orang merasa pede untuk menyelesaikan sesuatu, menyelesaikan tugas gitu ya. Nah, semakin tinggi efikasi dirinya, ya berarti dia semakin pede menyelesaikan tugas. Jadi keyakinan akan kemampuan diri sendiri, itu nek psikologi bukan self confidence, tapi efikasi diri. Nek self confidence itu lebih mengarah kepada dia memandang penampilannya sudah bagus ya, appearance atau performanya sudah baik, ya, itu namanya kepercayaan diri. Tapi kalau keyakinan akan kemampuan dirinya sendiri, maka itu yang disebut dengan efikasi diri. Atau misalnya yang kedua, hubungan antara peer relationship dengan interpersonal competence. Ya, ada korelasinya enggak relasi teman sebaya dengan kompetensi interpersonal?
Itu misalnya pertanyaan yang mau dijawab di situ di penelitian itu. Apakah kalau orang itu relasi teman sebayanya kuat, berarti dia punya kompetensi interpersonal yang bagus. Itu misalnya pertanyaan dalam penelitian korelasional. Nah, kemudian penelitian korelasional itu kan jelas menghasilkan angka-angka ya, pakai statistik lah. Kuantitatif itu pakai statistik dan itu simple ya, simple. Jadi sampai nggak usah bingung, nggak bisa matematika piye. Ada software yang namanya SPSS, ada software GISP gitu ya, yang membantu kita untuk memproses atau melakukan analisa data dari data-data yang berbentuk angka atau data-data kuantitatif. Jadi wis gak usah pusing lah mikir matematika yang jeru-jeru gitu. Sampai bisa SPSS itu cukup gitu. Yang penting bisa membaca hasilnya gitu. Jadi mesti ada hasilnya ya, analisis korelasi itu. Ada yang namanya korelasi positif. Itu maksudnya apa? Nilai yang tinggi pada variabel A diikuti oleh nilai yang tinggi pada variabel B. Jadi korelasinya satu arah. Jadi hubungan itu ada yang satu arah, ada yang berlawanan arah. Kalau yang satu arah namanya korelasi itu secara positif. Jadi misalnya apa? Hubungan antara intelijensi dan problem solving gitu ya. Jadi apakah orang kalau intelijensinya tinggi, problem solvingnya juga bagus, itu satu arah. Ternyata iya, semakin tinggi seseorang intelijensinya tinggi, semakin bagus dia problem solvingnya. Tapi ingat, ya di sini bukan berarti korelasi itu mencapai level hubungan sebab akibat. Bukan berarti intelijensi yang tinggi itu mengakibatkan problem solving yang tinggi. Kenapa seperti itu? Kenapa? Karena dalam penelitian korelasional itu settingnya adalah setting alami. Kita tidak melakukan manipulasi pada variabel tertentu. Jadi variabel intelijensinya tidak dinaik turunkan. Atau tidak dikasih kapsul misalnya biar intelijen gitu ya. Atau kapsul biar pinter gitu. Enggak. Ya setting alami saja, orang pada umumnya saja. Kemudian tidak ada kontrol variabel yang lain. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah kemampuan problem solving itu benar-benar merupakan hasil dari intelijensi. Bisa jadi problem solving karena dari pengalaman hidupnya yang bagus ya, atau misalnya karena kreativitasnya yang tinggi ya, atau misalnya karena selain intelijensi ya, kapasitas intelektual misalnya spiritual ya, karena spiritualnya juga bagus gitu ya, problem solving. Jadi orang tenang, hatinya tenang ya, imannya kuat, hatinya tenang, nggak mudah goyah, akhirnya dia mudah dalam penyelesaian masalah. Kan bisa juga seperti itu. Nah, maka itu tidak jelas variabel apa yang benar-benar mempengaruhi itu. Maka ya kesimpulannya cukup berhubungan saja. Jadi orang misalnya kalau intelijensinya tinggi, problem solvingnya misalnya juga bagus. Tapi bukan berarti bahwa intelijensi itu mengakibatkan problem solving yang bagus. Kemudian yang terakhir ya, korelasi itu juga ada yang negatif, artinya berlawanan arah. Variabel yang satunya, variabel X-nya tinggi, variabel X-nya rendah. Misalnya apa ya? Misalnya ini misalnya tingkat pendidikan ya dengan misalnya stres gitu ya. Misalnya tingkat pendidikan dengan stres. Jadi variabel X-nya tingkat pendidikan. Apakah misalnya tingkat pendidikan yang tinggi stresnya rendah? Bisa jadi. Jadi orang yang semakin tinggi tingkat pendidikannya semakin rendah tingkat stresnya. Ditemukan seperti itu misalnya. Itu namanya korelasi yang negatif atau berlawanan arah. Jadi nilai yang tinggi pada variabel A diikuti nilai yang rendah pada variabel B. Atau sebaliknya, nilai variabel A yang rendah diikuti variabel B yang tinggi. Jadi kalau tingkat pendidikannya rendah, stresnya tinggi. Misalnya kayak gitu. Nah, ada pertanyaan dari sini? Ya, kalau ada pertanyaan, silakan diposting di Google Class ya, atau di grup WA. Saya kira itu dulu dari saya penjelasannya. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Saya tutup. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.